Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu, pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya ke dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memerintahkan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan ke dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan.
Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, Dia yang dijanjikan oleh Bapa dilahirkan di Bethlehem, kota yang sederhana. Oh ya Tuhan, kata Bethlehem, kalau ada kata Bet itu berarti kampung kecil. Ada Betsaida, Betania, Bethesda, Bethlehem, itu sebetulnya kampung kecil. Untuk mereka seperti kita bisa membedakan antara gang dan jalan. Gang pasti kecil, tidak bisa. Kalau gang itu jarang bisa dilewati mobil, catatannya bisa. Tapi kalau jalan, bisa dilewati mobil. Tapi kalau yang di sana di tanah Israel itu dulu adalah di tanah Palestina, Bet, kampung kecil. Kalau besar nanti Kefar, misalnya Kefar Naum segala macam itu. Jadi ada istilah itu menjadi kota. Terus untuk memperlancar di cover Naum, seolah di cover gitu. Di Kefar. Dan di sini kita bisa melihat kampung kecil. Kalau yang lebih kecil lagi, tidak ada sebutan, misalnya seperti Nazaret, tidak ada itu di dalam peta. Dan saudara kasih dalam Yesus Tuhan. Hal demikian, kenapa Tuhan itu justru ada di situ? Katanya Dia adalah mau untuk menebus umat manusia, untuk menyelamatkan orang Israel. Kenapa tidak lahir di Yerusalem? Ada apa? Ibu bapak, saudara terkasih, Bethlehem sebetulnya menjadi jawaban pergumulan orang zaman sekarang. Anda perhatikan, gereja zaman sekarang itu ada beberapa gereja yang tidak lagi merayakan Natal. Karena mereka merasakan apa? Oh, Natal gak mungkin itu ada gembala yang mengembalakan di padang, karena darahnya pasti akan dingin sekali dan salju akan ada. Kalau orang yang mengatakan seperti itu, berarti orang yang tidak pernah piknik ke Timur Tengah. Karena pikirannya adalah salju, ada pohon Natal, segala macam itu adalah budaya Eropa. Ingat, Tuhan Yesus tidak pernah berjalan sampai Eropa. Dan Tuhan Yesus juga tidak pernah berjalan sampai Amerika. Berarti kita bisa melihat kadangkala berita atau kabar yang mengatakan bahwa tidak pernah ada itu persembahan hasilnya apa itu gembala di musim dingin. Ya, berarti kelihatan memang orangnya tidak pernah piknik. Padahal di sini kita bisa melihat sewaktu ada bait Allah, masih ada bangunan bait Allah di Yerusalem. Orang-orang Israel menurut kitab Imamat harus mempersembahkan korban sembelihan itu sehari 2 kali, pagi dan sore. Nah, kalau pagi dan sore setiap hari kita bayangkan, berarti membutuhkan banyak untuk hewan yang harus dikorbankan. Banyak. Paling tidak setahun berapa? 600-an lebih dipersembahkan pagi dan sore. Berarti kalau pada musim dingin harus ada persembahan enggak? Ya harus ada. Yang dikorbankan di Mezbah, di bait Allah. Nah, para imam agung, imam kepala bait Allah harus menyediakan kesediaan dombanya, maka dia membuat padang gembala di Bethlehem. Jaraknya hanya 10 kilo dari Yerusalem. Dan di padang gembala itu domba itu dikumpulkan. Karena tempatnya kecil, maka tidak akan ada penginapan. Maka tempat yang kiranya bisa dipakai untuk melahirkan adalah salah satu kandang. Karena apa? Kandangnya pasti bersih. Kenapa? Karena domba yang mau dikorbankan ini itu harus sehat. Maka kebiasaan gembala pada zaman itu adalah kalau ada domba yang lahir pasti langsung diselubungi dengan kain lampin. Supaya apa? Menjaga supaya domba itu sehat dan layak untuk dikorbankan.
maka tempat itu pasti tempat yang bersih, bukan kandang yang kotor, bukan juga gembala yang sederhana. Karena gembala itu digaji oleh para imam-imam kepala dari Yerusalem. Dan di situ kita bisa melihat, oh ternyata Bethlehem menjadi tempat khusus, yakni ada hubungannya dengan pengorbanan. Nah, kita ingat, nanti pada saat Paskah kita lihat ternyata yang jadi domba adalah Tuhan Yesus. Berarti dia memang sudah disiapkan oleh Tuhan. Bethlehem menjadi tempat yang memang dikhususkan untuk kelahiran dia, yang nantinya menebus kita. Maka kita bisa melihat Tuhan tidak memandang tempat Bethlehem sebagai tempat yang sepele. Ibu bapak, saudara kasih dalam Tuhan, ini peristiwa Natal. Sekarang bagi diri kita pesannya apa kalau demikian? Bethlehem kita apa? Bethlehem kita sadari. Saya mau tanya, pasti tidak akan ada yang bisa menjawab. Anda masih ingat tanggal lahir Anda? Tanggal lahirnya? Harinya? Masih ingat? Yakin? Sekarang saya mau tanya, pada saat Anda lahir, bacaan kitab suci yang dibacakan di gereja apa? Kan ada kalender liturgi, ya kan? Bacaannya apa? Halo, ingat? Sing dieling-eling tanggal, bulan, terus pasarane apa? Oh dinone iki, terus pasarane kliwon, wage, paing, pon. Ya. Harinya Senin sampai Minggu diingat. Tetapi bacaan pada saat Anda lahir itu apa? Dan pernah saya mengamati itu dan menemukan ternyata ada sesuatu yang indah pada saat saya lahir. Bacaannya jelas ini. Lalu saya melihat, oh ya Tuhan bersabda pokoknya. Itu salah satu refleksi pada saat saya terteduh, dan itu menguatkan saya untuk menjadi imam. Nah sekarang bagi Anda, bacaan hari Minggu yang lalu aja lupa ya. Padahal bacaan hari Minggunya kan baru tadi. Ini kita hari Minggu baru tadi atau kemarin. Bacaannya tahu? Nek ora iso jawab berarti ora bisa. Misa Advent gak empat. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kalau demikian kita seringkali melihat refleksinya adalah kalau itu peristiwa yang berhubungan dengan Allah seringkali mudah untuk dilupakan. Tetapi kalau itu hubungannya dengan diri pribadi, kita mudah mengingatnya. Berarti sedikit egois kita ini ternyata. Ibu bapak, saudara sekasih, maka kelahiran Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Kehadiran Tuhan ini mau untuk menebus kita. Berarti dia mau menjadi domba yang nantinya akan dikorbankan, dan dia mengorbankan diri dengan rela demi kita. Dia menjadi hero bagi kita, menjadi pahlawan bagi kita, karena menyelamatkan kita dari beban dosa-dosa kita. Berarti kita bisa melihat Tuhan Yesus bisa menjadi hero, menjadi pahlawan. Nah sekarang saya mau tanya dulu, kita seringkali minta ditolong oleh Tuhan, tetapi apakah kita juga bisa menjadi hero, menjadi pahlawan bagi sesama kita? Ada satu pertanyaan sendiri, apa yang sudah kita lakukan untuk bisa membantu orang? Pahlawan tidak seperti Superman, Spiderman, enggak. Tetapi orang
orang yang mempunyai perhatian dan fokus membantu sesamanya, itu sudah menjadi pahlawan. Baik di tengah masyarakat, maupun dalam komunitas, maupun dalam keluarga. Seringkali kita lupa akan peran itu. Nah, maka Natal ini sebetulnya mengingatkan kepada kita, apakah kita mau untuk menjadi pahlawan bagi yang lain? Padahal kalau omong-omong kita bisa melihat bahwa di sana sini kita seringkali melihat foto-foto yang dipasang di pinggir jalan. Mereka menawarkan diri untuk menjadi pahlawan bagi Anda. Benar? Menawarkan diri untuk menjadi pahlawan bagi Anda. Tapi apakah mereka bisa menjadi pahlawan? Selama ini, apakah survei membuktikan bahwa orang-orang yang foto-fotonya dipasang di pinggir jalan adalah sungguh-sungguh pahlawan? Jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Maka ibu bapak, saudara terkasih, kalau kita mau untuk memperhatikan sesama, memperhatikan yang lain, dan memberikan damai kepada semua orang, maka di situ adalah sebetulnya panggilan kita, dan di situ menampakkan bahwa Tuhan itu sungguh lahir di dalam hati kita. Hati kita itulah esensi dari goa yang sederhana ini. Dan ini sebetulnya kalau mau tahu goa Natal ini, itu awalnya di gereja Katolik itu semenjak Santo Fransiskus Asis. Dia yang membuatnya. Kenapa? Karena dia prihatin. Gerejanya besar, basilikanya besar, katedralnya besar. Orang merayakan Natal dengan bermewah-mewah. Lalu dia membuat kandang yang kecil. Untuk apa? Orang ingat bahwa kita tidak berpesta pora, tetapi kita melihat dalam kesederhanaan. Orang harus bisa menjadi pahlawan yang lebih baik. Sedangkan kalau tradisi pohon Natal itu tradisi yang lain di Eropa. Kasihan orang-orang Australia kalau merayakan Natal karena pas panas-panasnya. Ya kan? Karena di daerah bumi yang bagian selatan kan pas panas-panasnya. Nah, maka kita harus melihat pesan utama Natal apa bagi diri kita. Maka ini ajakannya adalah mari kita berusaha untuk menjadi pahlawan bagi diri kita sendiri, keluarga kita, sekitar kita, dan gereja kita. Kita harus bisa menyangkupkan diri untuk di tempat Tuhan lahir di dalam diri kita. Selamat merenung.